Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk mengikuti persekutuan ibadah doa online. Mari kita menaikkan pujian bersama-sama kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Kita naikkan syukur kita dengan sungguh hati. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini, Engkau masih memberi kami kerinduan. Bahkan Kau memberi kami kesempatan untuk terus belajar mendekat kepadamu, untuk terus belajar mengenal kehendak dan keinginan hatimu. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami boleh bergabung bersama-sama di dalam persekutuan doa. Sebelum lebih lanjut kami memuji, mendengarkan firman dan menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Mohon Kau menyelidiki hati pikiran kami. Kami datang dengan kerendahan hati dan pengakuan bahwa begitu banyak salah dan celah kami. Mohon belas kasihan, mengampuni kami, menguduskan kami, melayakkan kami ya Tuhan. Supaya kami boleh menyembah-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu, dan menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat sekalian, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan doa syukur kita atas keluarga kita, keberadaan kita, pelayanan-pelayanan yang berjalan secara online di gereja, usaha pekerjaan kita, studi, kesehatan dan lain sebagainya. Di tengah kondisi yang serba tidak pasti ini pun, kita boleh tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama kepadanya. Bapa, kami mau bersyukur Tuhan. Di dalam segala kasih setia kebaikan-Mu, Engkau tidak pernah melupakan kami, apalagi meninggalkan kami. Kami mau bersyukur melihat hari-hari ke belakang, bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dan baik dalam hidup kami. Untuk keluarga kami, untuk keberadaan kami, pekerjaan, usaha, kesehatan, bahkan juga pelayanan demi pelayanan yang ada di gereja. Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri. Engkau selalu menuntun kami waktu demi waktu. Engkau selalu menopang tangan kami. Tatkala kami lemah, Engkau menguatkan. Tatkala kami lelah, Engkau menyegarkan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah segala kondisi yang ada, untuk boleh tetap merasakan bahwa Engkau baik, dan Engkau tetap baik dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita juga bersyukur kepada Tuhan atas banyaknya pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan bagi para pasien penderita COVID-19 di Indonesia, bahkan di seluruh bumi ini. Kadang kita takut melihat angka-angka yang melonjak tinggi, tetapi kita melupa bahwa Tuhan juga sudah bekerja memulihkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah. Dan biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami juga mau bersyukur kepadamu melihat para pasien COVID-19 yang sudah sembuh dan pulih. Kami bersyukur karena semua kami tahu campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Bukan karena kuat gagah manusia, bukan karena hebatnya manusia, tetapi karena Dikau bekerja dan Kau menyatakan kasih karunia-Mu. Kau menyatakan kebaikan dan pemeliharaanmu bagi mereka. Terima kasih untuk jumlah peningkatan orang-orang yang sudah sembuh dari COVID ini. Memberi kami pengharapan bahwa meskipun wabah ini melanda seluruh dunia, tetapi Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan sanggup mengadakan perkara, dan Tuhan mampu untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Kami panjatkan doa-doa kami di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, jikalau kita ada sebagaimana adanya kita, melewati musim demi musim dan masa demi masa, itu semua adalah karena pemeliharaannya. Mari kita menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa tak terbatas kasih-Mu, kuasa-Mu dalam kehidupan kita. Semusim berlalu,
Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Biarlah hati kita melimpah dengan syukur tatkala kita melihat pemeliharaan dan kasih-Nya dalam hidup kita. Mari untuk mempersiapkan firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidup kita bukan karena kemampuan kita, tetapi kudapat dalam Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat
dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang diberikan judul kepada saya, berseru dan berharap pada Tuhan di tengah kesesakan. Dan nats Alkitab yang juga diberikan kepada saya pada perenungan ini adalah diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-17 hingga yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 55 ayatnya yang ke-17 hingga yang ke-19, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, Mazmur yang ke-55 ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud. Yaitu ketika ia sedang menghadapi ancaman dari putranya Absalom dan orang-orang terdekatnya. Termasuk diantaranya adalah Ahitofel yang merupakan salah satu penasehat istana kepercayaan Raja Daud. Nah, saudaraku, kejadian yang dialami oleh Daud ini sebenarnya merupakan sebuah konsekuensi dosa yang diperbuatnya dengan Batsyeba. Sehingga ketika Absalom yang merasa sakit hati karena Daud tidak cukup keras menghukum Amnon yang telah mencemari Tamar adiknya itu, dan Ahitofel yang ternyata adalah merupakan kakek dari Batsyeba yang masih menyimpan dendam kepada Daud karena telah menghancurkan kehidupan rumah tangga cucunya itu dengan membunuh Uria. Maka mereka berdua dengan dibantu beberapa orang lainnya berusaha untuk menggulingkan Raja Daud dari tahtanya, bahkan jika mungkin membunuhnya. Karena itu jika kita mau meresapi apa yang sedang Daud rasakan pada saat itu, saudaraku sekalian, tentunya kita akan merasakan sebuah kesesakan yang teramat dalam, bukan? Namun demikian, saudaraku, Daud yang telah menyadari akan keberdosaannya itu, ia telah kembali datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Ia juga telah kembali memfokuskan seluruh hidupnya itu kembali sepenuhnya hanya pada Tuhan. Sehingga di tengah kesesakan yang harus dihadapinya itu, pada akhirnya Tuhan mendengar doanya dan memberi pertolongan.
Dan saudaraku, itulah respon yang tepat yang Tuhan harapkan dari seorang Raja Daud, kesayangannya itu, dan demikian pula dari setiap umatnya, kita semua, ketika kita jatuh dalam dosa. Menyadari dosa-dosa kita, mohon ampun pada Tuhan, dan kemudian kembali menunjukkan seluruh fokus kehidupan kita hanya kepada Dia untuk menyenangkan hatinya. Itu adalah respon yang tepat yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Saudara, bukankah kesesakan seperti yang Daud alami itu juga sedang kita alami pula pada saat-saat ini? Hari-hari yang dipenuhi dengan kesesakan dan kekhawatiran sedang melanda hidup kita, bukan? Di dalam masa pandemi yang sedang terjadi saat ini. Bukan hanya diri kita sendiri, saudaraku, tapi seluruh dunia mengalaminya. Dan hingga kini belum ada kepastian kapan semua ini akan berakhir. Doa demi doa kita serukan dan seakan-akan belum mendapatkan jawaban. Pertolongan Tuhan yang kita nantikan juga belum datang juga. Sehingga hari demi hari membuat kita semakin terpuruk di dalam ketakutan dan bahkan keputusasaan. Bukan hanya tentang dampak penyakitnya, saudaraku, tetapi pandemi ini telah mendatangkan permasalahan besar di dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Harus kita akui bahwa pandemi ini telah mengubah wajah dunia kita sedemikian rupa. Perekonomian, stabilitas keamanan, tata hubungan kemasyarakatan, bahkan ranah kerohanian sekalipun telah terguncangkan. Nilai-nilai kebenaran yang dulu sering diajarkan dan kita yakini sepenuhnya, sekarang justru kembali dipertanyakan. Kalau dulu, saudaraku, kita mungkin dalam tanda kutip mengolok-olok gereja yang mengadakan ibadahnya dengan durasi yang hanya 1 jam saja. Tapi kini kita pun bukankah telah menjadi gereja online 1 jam saja, bukan? Kalau dulu kita mengagumi kisah orang-orang yang tetap berusaha untuk bersekutu bersama saudara seiman di tengah segala tekanan dan penganiayaan dan bahkan ancaman kematian, sekarang kita lebih mudah untuk mengkompromikan keterpisahan kita secara fisik ini seperti yang kita lakukan sekarang, bukan? Pendeknya, banyak dari nilai-nilai kebenaran yang kita yakini sebelumnya kini telah dijungkir balikan. Dan kita menjadi bingung akan apa yang harus kita lakukan. Dan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, saya tahu semua itu memang terpaksa harus kita lakukan saat ini. Tetapi apakah semua itu harus kita kompromikan untuk menjadi sebuah nilai kebenaran baru bagi kita di masa mendatang, bahkan ketika badai ini sudah berlalu? Bukannya saya sedang hendak menjadi oposisi atas pemikiran-pemikiran tersebut dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama ini. Tetapi saya teringat pada sebuah peristiwa hebat yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Yaitu ketika kemerdekaan mereka direnggut dari mereka dan seluruh bangsa Israel itu kemudian dibuang ke Babilonia. Keleluasaan beribadah kepada Tuhan seperti yang dulu biasa mereka lakukan telah hilang. Dan ada banyak kompromi-kompromi yang terpaksa dilakukan agar mereka dapat tetap bertahan di tengah masa pembuangan. Saudara, namun demikian setelah masa itu berlalu, ketika mereka telah kembali mendapatkan keleluasaan,
Ezra dan seluruh bangsa Israel segera berusaha mengembalikan kesemuanya itu yang telah hilang selama masa pembuangan di Babilonia itu kembali seperti sedia kala, kembali seperti semula. Pembacaan Taurat kembali dikumandangkan di dalam ibadah-ibadah mereka. Bait Allah dan tembok Yerusalem segera dibangun. Tata cara ibadah dan pelaksanaan hari-hari raya kembali dilaksanakan seperti sebelum masa pembuangan sesuai yang tertulis di dalam Taurat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa apa saja yang harus mereka kompromikan selama masa pembuangan itu segera mereka pulihkan seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Segenap bangsa Israel memohon ampun pada Tuhan atas segala ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak dapat mereka lakukan di dalam masa pembuangan. Dan kemudian mereka kembali memfokuskan kehidupan mereka sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang mari kita coba periksa diri kita sendiri. Saudara, belum lagi masa pandemi ini berlalu. Sudah banyak pemimpin gereja dan bahkan rohaniwan yang membahas sebuah nilai kenormalan yang baru untuk diterapkan setelah pandemi ini terlewatkan. Saya harap itu tidak terjadi di gereja kita. Di mana diantaranya adalah membahas ibadah yang seperti bagaimanakah nanti yang harus dibuat agar dapat mempertahankan jemaat mereka. Hal ini ditengarai karena banyaknya dari antara jemaat mereka yang ternyata di dalam masa pandemi ini terjadi, mereka suka jajan firman Tuhan online yang diberikan oleh banyak gereja di luar sana, saudaraku sekalian. Dan mencoba mencari gereja mana yang paling dapat memberi kepuasan kerohanian bagi diri mereka. Saya ulangi, bagi diri mereka, kepuasan bagi diri mereka. Karena itulah para pemimpin gereja mulai mengantisipasi dalam tanda kutip persaingan ini. Agar jemaat mereka tetap dapat dipuaskan. Dipuaskan. Dan dipertahankan. Sehingga dengan demikian bukankah tujuan ibadah itu mulai sedikit demi sedikit bergeser bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi untuk memberi kepuasan dan kenyamanan bagi pelanggan. Jemaat diperlakukan seperti pangsa pasar yang harus dipuaskan, saudaraku. Sehingga fokus gereja bukan lagi God oriented ataupun Jesus oriented, melainkan adalah jemaat atau man oriented. Segala sesuatunya dipusatkan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Dan ini semua telah terjadi bahkan sebelum masa pandemi ini terlewati, saudaraku. Saudara, marilah kita memeriksa diri kita kembali. Mungkinkah semua ini harus terjadi karena selama ini fokus hidup kita itu hanya berpusat pada diri sendiri? Mungkinkah semua ini tidak kunjung berakhir karena respon kita belum selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu agar hati dan hidup kita kembali sepenuhnya berfokus hanya kepada Dia? Jika demikian yang terjadi, saudaraku sekalian, bagaimanakah kita dapat mengharapkan Tuhan mendengar seruan kita di tengah kesesakan ini? Sementara sebenarnya fokus hidup kita bukan untuk menyenangkannya, tetapi lebih kepada mencari kepuasan bagi diri kita sendiri. Kalau kita mau cermati, saudaraku, di dalam kitab Hakim-Hakim kita dapat menjumpai sebuah siklus yang terus berputar terhadap bangsa Israel. Yaitu yang pertama adalah
bangsa Israel ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, namun demikian mereka kemudian justru jatuh dalam dosa. Lalu kemudian yang kedua, Allah menjatuhkan peringatan kepada mereka dan bahkan hukuman, saudara. Sehingga ketika mereka merasakan tidak enaknya dihukum itu, kemudian selanjutnya yang ketiga, bangsa Israel kemudian menyadari keberdosaannya. Kemudian mereka memohon ampun pada Tuhan dan kembali berpaling kepadanya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, yang keempat, Allah mengutus seorang hakim untuk memulihkan kehidupan mereka. Dan ini terus berlanjut. Itulah kedegilan hati sebuah bangsa Israel. Jadi ketika kita cermati, saudaraku, yaitu ketika bangsa Israel itu meresponi dengan benar peringatan atau hukuman yang dijatuhkan pada mereka, yaitu dengan pertobatan dan fokus hidup kembali pada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan pun segera turun tangan menolong mereka, bukan? Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah meresponi dengan benar atas peristiwa yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita saat ini? Peristiwa yang mungkin saja merupakan sebuah peringatan ataupun ujian dari Tuhan. Peringatan atas keberdosaan yang semakin merajalela di dunia ini. Dan ujian apakah hati dan hidup kita tetap berpusat hanya pada Tuhan saja, ataukah justru sedang mengutamakan ego kita sendiri. Saudara, berseru dan berharap pada Tuhan di tengah kesesakan itu memerlukan respon yang benar terhadap peringatan yang telah Ia berikan. Ketika kita dapat memberikan respon yang benar, saudaraku, maka Tuhan tidak akan pernah mengabaikan setiap seruan permintaan tolong yang kita ucapkan. Lalu bagaimana ketika kita diperhadapkan pada keraguan atau bahkan ketidaktahuan akan apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan pada masa-masa ini? Karena situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini memang seakan menjadi sebuah dilema besar di dalam kehidupan kita. Bagaikan makan buah si malakama, memang begini salah, begitu salah. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, mari di dalam segala keraguan kita akan apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan itu, kita mau datang mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita ini di hadapannya. Kita datang memohon ampun jika mungkin kita telah memberi respon yang salah dan tidak berkenan kepadanya. Dan di dalam segala kerendahan hati, kita tetap memohon petunjuk-petunjuknya. Bukannya membangun teori-teori sendiri dengan mencari-cari pembenaran dari firman-Nya. Dan yang terutama, saudaraku sekalian, kembali menunjukkan seluruh hati dan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Untuk menyenangkannya, bukan untuk memenuhi tuntutan ego kita sendiri. Maka niscaya, saudaraku sekalian, Tuhan akan segera menolong kita terlepas dari segala kesesakan ini. Saudara, seperti sebuah lagu rohani yang sudah sangat kita kenal, hendaklah itu juga yang terjadi dalam diri dan hidup kita. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami datang kepadamu untuk berseru dan berharap hanya kepadamu di tengah segala kesesakan yang sedang kami alami di dalam hidup ini. Dan kiranya kami boleh menyadari dengan segala kerendahan hati, kami mungkin telah berdosa di hadapan-Mu. Dan kami telah lebih memusatkan segala sesuatunya untuk memuaskan ego kami sendiri. Bahkan di dalam beribadah pun seringkali kami lebih mencari kepuasan bagi diri kami sendiri, bukannya untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Dan tolonglah di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami ini, kami boleh tetap memfokuskan hati dan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu, untuk menyenangkan hatimu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan segala doa permohonan, puji, syukur, hormat, dan sembah kami. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Dan mari kita akan masuk di dalam doa, dan sebelumnya kita akan memujikan satu pujian. Jadikan aku rumah doa-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan
rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang Mari saudara-saudara, saya akan memimpin kita masuk di dalam doa-doa kita. Yang pertama, mari kita doakan agar umat Tuhan di seluruh bumi yang sedang bergumul dalam iman karena pandemi ini diberikan kekuatan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sekalipun banyak menghadapi tantangan masalah yang berat, melalui hari demi hari dalam kesulitan ekonomi, terganggu dalam kesehatan, stres, masalah rumah tangga, kehilangan pekerjaan atau omset usaha yang menurun, dan lain sebagainya. Kita tetap berdoa bahwa iman itu tetap ada dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kita doakan juga untuk sanak keluarga kita yang sedang bergumul karena terkena dampak COVID-19, mungkin di PHK, mungkin gulung tikar usahanya, kita juga doakan supaya Tuhan membuka jalan bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Di dalam segala doa-doa kami secara khusus untuk umat Tuhan di seluruh muka bumi yang sedang bergumul. Mereka bergumul dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan menolong mereka Tuhan dalam pergumulan-pergumulan ini. Mungkin mereka sedang menghadapi banyak tantangan, banyak masalah yang berat, harus melalui hari demi hari bergumul dalam kesulitan ekonomi, bergumul dalam gangguan kesehatan atau stres, atau masalah rumah tangga, kehilangan pekerjaan, omset usaha menurun dan lain sebagainya, atau mungkin ada di antara mereka yang di PHK, yang gulung tikar usahanya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, supaya di tengah-tengah masa pandemi ini menjadi satu ujian bagi iman percaya kami di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah keyakinan kami tidak sebatas di mulut, tetapi di hati dan hidup yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Sehingga dalam melewati hari demi hari kami tetap bergantung kepada Tuhan. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Dan kami hanya mengharapkan pertolongan kami satu-satunya datang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, dengarkan jeritan dan suara tangisan daripada anak-anak-Mu yang mungkin datang berseru berharap kepada Tuhan. Biarlah pengharapan mereka tidak sirna, biarlah mereka senantiasa berseru dengan setia kepada Tuhan dan melihat bagaimana cara dan waktu Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan dan menolong mereka. Berikan juga hikmat bijaksana kepada mereka supaya bisa menemukan jalan inovatif untuk boleh mereka mencari penghasilan yang baru andai kata mereka harus gulung tikar atau di PHK, supaya ada tetap pemasukan bagi keluarga mereka dan menjalankan hidup demi hari demi hari dalam pemeliharaannya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dengar doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang kedua, kita doakan untuk usaha pemerintah dan di berbagai belahan dunia untuk menangani dampak dari COVID-19 ini, supaya memberikan hikmat bijaksana dan kemampuan kepada pemerintah baik Indonesia ataupun bangsa-bangsa lain, sehingga dapat menanggulangi dan menyelesaikan masalah-masalah ini. Doakan juga saudara untuk penemuan vaksin ataupun obat yang diperlukan bagi penanganan COVID-19, agar Tuhan juga memakai para ilmuwan, para dokter, para ahli-ahli di bidang kedokteran ataupun pengobatan, supaya mereka bisa menemukan vaksin obat yang tepat untuk menyembuhkan dan juga memulihkan keadaan ini. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan di berbagai dunia yang sedang berkutat dan bergelut dengan permasalahan-permasalahan COVID-19 dan dampak-dampaknya. Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Kami tahu tidak mudah menghadapi ini. Kami tahu ada banyak pergulatan yang hebat di dalamnya, khususnya dalam membuat kebijakan demi kebijakan bagi
pencegahan, penanganan, ataupun juga penyelesaian dampak-dampak dari COVID-19. Oleh karenanya kami memohon pertolongan-Mu, tambah-tambahkan hikmat bijaksana-Mu bagi mereka, biarlah mereka boleh belajar bergantung kepada Tuhan dan melihat cara Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi usaha penemuan obat ataupun vaksin bagi COVID-19. Mohon Tuhan menolong para ahli, para penemu, dokter, ahli-ahli obat-obatan, mereka yang terlibat di dalam hal-hal ini, supaya mereka diberikan hikmat bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan obat yang tepat bagi penyembuhan dan penanganan COVID-19. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa bersandar kepadamu, karena kami tahu bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan sendiri. Kebijaksanaan yang sesungguhnya itu berasal daripada Engkau. Oleh karenanya biarlah kami semua bergantung kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga doakan saudara untuk anak-anak dari jemaat kita, di mana mereka masih tinggal di luar negeri, karena mungkin sekolah ataupun juga mereka bekerja. Kita doakan untuk Sheryl, putri dari Bapak Timotius Putro, Harmanata, putra dari Bapak Junaidi Sutanto, Stefanus, putra dari Bapak Gunawan Sanjaya, juga untuk saudari Dewi Chandra, supaya Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka selama ada di sana, dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan, Tuhan cukupi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami juga bersahati datang kepadamu. Kami teringat anak-anak dari jemaat kami yang masih ada di daerah-daerah terdampak COVID. Baik itu Sheryl, anak dari Bapak Timotius Putro, baik itu juga Harmanata, anak dari Bapak Junaidi Sutanto, ataupun juga kami berdoa untuk Stefanus, anak dari Bapak Gunawan Sanjaya dan saudari Dewi Chandra. Tuhan, Engkau yang lebih tahu keadaan kondisi mereka, dan kami mendoakan supaya Engkau juga yang menjaga, memelihara, melindungi, menolong, supaya mereka dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan biarlah mereka selama di sana juga Tuhan yang melindungi keluar masuknya, Tuhan juga yang menjagai imannya, supaya mereka tetap bisa terkoneksi dengan keluarga, terkoneksi dengan Tuhan, dan bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka di sana, dan biarlah orang Tuhan juga menyediakan orang-orang yang baik di sekitar mereka, sehingga boleh membantu untuk kebutuhan mereka di sana. Terima kasih Bapak, orang tua yang juga mungkin khawatir, sedih, gentar di Indonesia ini, biarlah Tuhan tetap memberi penghiburan, kekuatan buat mereka, pengharapan di dalam doa-doa yang mereka panjatkan tiap-tiap hari bagi putra-putri mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita doakan juga untuk para hamba Tuhan, pimpinan gereja di seluruh gereja yang ada, yang saat ini semua harus melakukan social distancing, ibadah secara online, agar tetap dapat menggembalakan jemaat dengan cara kreatif dan inovatif, sehingga jemaat dalam segala kebutuhan rohani, kebutuhan psikisnya dapat terpenuhi dengan baik. Kita doakan supaya Tuhan juga menaruh hikmat bijaksana, supaya pelayanan-pelayanan yang ada tetap dapat berjalan dengan baik bagi kemuliaan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi para hamba Tuhan, bagi pimpinan-pimpinan gereja, di mana mereka semua belajar untuk melihat kondisi dan waktu yang ada, serta menyesuaikan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Tuhan berikan hikmat bijaksana, berikan kemampuan, berikan hati yang mengasihi-Mu, supaya mereka mengasihi domba-domba yang saat ini berada di rumah dan tidak bisa datang ke gereja. Tuhan, biarlah Engkau memberikan ide, hikmat, bijaksana, kreativitas dan inovasi, supaya kami boleh tetap melayani kebutuhan-kebutuhan jemaat, baik secara kebutuhan rohani, kebutuhan psikis ataupun perhatian dari gereja bagi mereka semua yang sedang bergumul bersama-sama. Tuhan, tolong kami dalam segala situasi yang ada. Kami harus social distancing, kami juga harus PSBB, tetapi kami boleh tetap memberikan perhatian kami secara inovasi kepada jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan, kepada mereka-mereka yang Tuhan percayakan kepada kami.
tetap beri hati kami yang rindu melayani, tetap beri kepada kami hati yang rindu untuk terus terkoneksi dengan mereka semua. Terima kasih Bapa, berkati juga pelayanan-pelayanan online yang sudah berlangsung, yang sudah berlaku, dan semuanya menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati itu semua. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita juga doakan untuk petugas kesehatan di garda terdepan, agar Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka yang cukup untuk dapat melayani pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang terdampak COVID. Kita juga akan doakan untuk kebutuhan APD, obat-obatan, juga untuk sarana kesehatan lainnya, rumah sakit, dan juga tempat-tempat penampungan bagi pasien yang terdampak COVID. Mari kita buka suara berdoa untuk hal ini. Bapa, kami rindu hari ini mendoakan juga, teringat untuk para medis, para petugas kesehatan yang berada di garda depan, di mana di dalamnya ada dokter, ada perawat, ada administrasi rumah sakit, ada banyak orang di sana Tuhan. Kami memohonkan belas kasihan juga buat mereka, mereka yang berjuang, berjerih lelah, meninggalkan keluarganya, mengabdi bagi kesehatan masyarakat banyak. Tuhan juga menolong mereka, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan biarlah Tuhan pakai mereka menjadi salam berkat. Pengabdian mereka tidak sia-sia, mereka memberikan kasih mereka kepada Tuhan sekaligus dengan mengasihi sesama. Tidak lupa kami juga berdoa bagi kebutuhan APD untuk melindungi diri mereka, juga obat-obatan untuk memulihkan pasien-pasien yang ada. Tuhan menolong supaya tersedia semuanya dan cukup, sehingga tidak ada satupun pasien yang terabaikan. Secara khusus kami berdoa bagi kebutuhan membangun rumah sakit darurat. Tuhan juga berkati supaya melalui pembangunan yang ada, rumah sakit yang dibutuhkan, penanganan pasien COVID ini juga bisa berlangsung dengan maksimal dan tingkat kesembuhannya juga bisa berlangsung dengan baik. Kami memohon hanya kepadamu, biarlah Engkau sediakan memenuhi dan menjawab doa kami Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga akan doakan saudara untuk jemaat kita yang sakit, yang lemah tubuh dan sudah lanjut usia. Kita teringat untuk Bapak Ibu Cipto Sultana, Bapak Li Irawan, Bapak Kosen, Bapak Gu Unsing, Ibu Jaicu, Ibu Jayin, Mama dari Pak Prayudi, Ibu Syok Ming, Mama dari Bu Santi yang terkena polip usus, juga Bapak Cio Kai Kian, orang tua dari Pak Darwin. Kita juga doakan untuk Pak Liono dengan istri Ibu Lili, juga doakan untuk Bapak dan Ibu Hadi. Kita doakan mereka supaya di dalam usia mereka yang sudah lanjut Tuhan tetap pelihara, dan mereka yang sakit Tuhan juga yang sembuhkan dan pulihkan. Mari kita buka suara bersama-sama untuk jemaat kita ini. Kami teringat Tuhan berdoa untuk Pak Cipto dan istri, juga kami doakan untuk Pak Kosen, kami doakan juga untuk Pak Li Irawan, Bapak Go Unsing, Ibu Jaicu, Ibu Jayin, Ibu Syok Ming, Mama dari Bu Santi, Ibu Cio Kai Kian, Ibu Liono, Bapak Liono, dan Ibu Lili, Bapak dan Ibu Hadi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon Kau juga menolong mereka dalam usia senja mereka, tetap diberikan kekuatan, kesehatan. Andai kata ada keluhan-keluhan sakit, mohon Tuhan juga yang memulihkan, menyembuhkan. Secara khusus, biarlah pemulihan kesehatan boleh Tuhan berikan kepada Ibu Jaicu, juga untuk Mama dari Bu Santi, sehingga mereka berdua bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Tuhan juga menolong untuk mungkin jemaat-jemaat lain yang sedang sakit dan kami tidak tahu keadaan mereka. Mohon belas kasihan Tuhan juga supaya mereka tetap merasakan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang terakhir kita akan doakan untuk pelayanan daring atau ibadah online ke depan, baik kebaktian umum, anak, remaja, pemuda, sekolah minggu, juga untuk para penata layannya supaya Tuhan juga mempersiapkan mereka semua, baik yang berkhotbah, yang memimpin pujian, kemudian yang merekam, main musik, petugas LCD, juga untuk proses pengeditan, sarana prasarana Tuhan juga boleh pakai semuanya supaya bisa berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan ini sehingga boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa.
Bapa, kami menyerahkan juga untuk penata layanan kami secara online. Tuhan berkati semuanya. Para petugas, para penata layan yang ada di dalamnya, baik pengkhotbah, pemusik, WL, petugas rekaman, LCD, untuk pengeditan. Tuhan berkati semuanya, pakai semua, supaya dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana daripada Tuhan, kami tetap dapat melaksanakan pelayanan kami sebaik mungkin. Dan tidak lupa kami juga berdoa bagi segala peralatan, sarana prasarana yang kami butuhkan untuk mendukung pelayanan-pelayanan online ini. Tuhan juga yang tolong. Hari makin hari kami rindu pelayanan kami boleh semakin lebih baik lagi, dan bahkan menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat Agape, tetapi juga bagi banyak jemaat yang menyaksikan secara online. Terima kasih Bapak, beri kekuatan kesehatan juga pada para setiap penata layan, keluar masuknya mereka dari rumah mereka menuju gereja untuk rekaman. Tuhan juga melindungi, Tuhan menjagai semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh doa-doa kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah persekutuan doa malam kita pada hari ini. Selamat malam. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.